semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Claudia Barita dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya mengenai bab evolusi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang beberapa teori evolusi. Apa saja teori evolusi dan bagaimana tentang pendapat ilmuwan tentang teori evolusi. Namun, saya hanya akan membahas satu teori evolusi dari ilmuwan yang bernama Charles Robert Darwin. Teori evolusi. Pada mulanya, evolusi merupakan dugaan atau hipotesis dari sebagian kecil orang. Namun, kemudian banyak ahli yang bertantang atau tertantang untuk membahas dan membuktikannya. Beberapa ahli yang telah mengemukakan atau mengembangkan pikiran mereka tentang evolusi ini antara lain Comte de Buffon, Erasmus Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, August Weismann, dan Charles Robert Darwin yang kali ini akan kita bahas. Charles Darwin bekerja keras lebih kurang selama 20 tahun untuk mengumpulkan bukti-bukti pemikirannya tentang evolusi dan seleksi alam. Bukunya yang tentang evolusi dan seleksi alam ini pada tahun 1899 ia terbitkan yang dikenal dengan judul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Nah, ini adalah dia adalah seorang ilmuwan yang dimana Charles Darwin ini sendiri diberi gelar dengan nama Bapak Evolusi. Nah, mari kita bahas tentang teori evolusi Charles Robert Darwin. Charles Darwin dilahirkan awal abad ke-19 yaitu tahun 1809. Ketika berusia 22 tahun yaitu pada tahun 1831, ia mengikuti pelayaran keliling dunia bersama kapal HMS Beagle dunia yang mempelajari berbagai hewan, tumbuhan, bentuk geologi daerah yang disinggahinya. Setelah berlayar selama 3 tahun, Darwin dan HMS Beagle tiba di Kepulauan Galapagos di Samudra Pasifik, tepatnya di sebelah barat Ekuador, Amerika Selatan. Penyebaran geografis spesies di Kepulauan Galapagos membingungkan Darwin karena spesies di sana tidak ditemukan di belahan bumi manapun, meskipun memiliki kesamaan ciri dengan spesies hewan yang di daratan Amerika Selatan. Dugaan Darwin, spesies di Kepulauan Galapagos berasal dari Amerika Selatan. Galapagos yang kemudian mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Kita akan membahas 2 jenis pembahasan atau teori yang diberikan oleh Charles Robert Darwin. Keanekaragaman burung finch di Kepulauan Galapagos. Ketika Darwin mempelajari kehidupan liar di Galapagos, ia menemukan 14 jenis spesies burung finch yang berbeda namun memiliki banyak kemiripan dengan burung finch yang ada di Amerika Selatan. Perbedaan dari ke-14 burung tersebut terletak pada paruhnya yang diduga karena perbedaan makanan seperti yang terlihat pada gambar yang sudah saya paparkan ini. Teori evolusi Darwin ada beberapa penjelasan, yaitu pada tahun 1859 dicetuskan teori evolusi. Darwin yang dikenal sebagai Bapak Evolusi yang sudah saya katakan di awal tadi. Teori yang terdapat dalam buku berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection ini berisi 2 teori utama. Yang pertama adalah spesies-spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi karena mekanisme seleksi alam atau seleksi alam penyebab terjadinya evolusi. Di sini ada pembahasan yang kedua tentang evolusi jerapah menurut Darwin. Nenek moyang jerapah ada 2 jenis, jerapah leher pendek dan jerapah leher panjang. Saat daun masih tersedia di pohon yang rendah dan tinggi, keduanya bisa hidup. Ketika daun-daun yang terdapat di pohon yang rendah semakin berkurang, bahkan habis, maka jerapah leher pendek tidak dapat memperoleh makanan yang hingga akhirnya mati dan mengalami kepunahan atau terseleksi, yaitu yang dialami oleh seleksi alam yang dikemukakan oleh si Charles Darwin ini. Sedangkan jerapah leher panjang akan tetap mendapatkan makanannya dan mampu hidup berkembang biak hingga sekarang.
karena jerapah leher panjang bersifat lebih adaptif daripada jerapah yang berleher pendek. Itulah teori beberapa yang dikemukakan oleh Charles Darwin tadi. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan teori evolusi dengan genetika. DNA dapat menjadi petunjuk adanya hubungan evolusioner paling kuat, yaitu jika analisis DNA dua spesies memperlihatkan kesamaan yang besar, maka keduanya memiliki banyak persamaan dan memperlihatkan kekerabatan yang dekat. Sedangkan jika analisis DNA kecil, persamaannya semakin sedikit dan hubungannya semakin jauh. Contohnya analisis persamaan susunan DNA manusia dengan DNA kucing yaitu 90% dan analisis persamaan susunan DNA manusia dengan DNA sapi 85%. Kekerabatan antara kucing dengan manusia lebih dekat dibandingkan kekerabatan antara manusia dengan sapi. Dengan analisis DNA tersebut, berbagai spesies, kekerabatan lebih mudah diinterpretasikan melalui pohon filogeni yang seperti pada gambar ini. Kekerabatan simpanse lebih dekat dengan gorila daripada orangutan, walaupun ketiganya memiliki kemungkinan nenek moyang yang sama. Teman, sekian dulu presentasi saya mengenai teori evolusi, yaitu dari ahli atau ilmuwan bernama Charles Robert Darwin. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.